Hai guys, jumpa lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku nggak kemana-mana, aku tetap di sini dan mau ditemenin makan. Oke. Kali ini aku habis selesai bikin sambal hitam khas Madura. Katanya sih gitu ya. Cuman aku nggak tahu nih rasanya. Dan ini bebek goreng. Jadi bebek itu termasuk agak susah ya ditemuin di sini, khususnya di daerah Queensland. Kalau daerah Sydney atau Melbourne aku kurang tahu, tapi kalau di Queensland itu kan banyak sih Chinese, tapi ya tetap aja agak susah nemu daging bebek gitu. Ini tuh 2 paha sebesar ini tuh kemarin dapat harga promo sekitar $10, berarti 100 ribuan lah ya kan, kurang lebih gitu. Buat kalian yang baru gabung jangan lupa like dan subscribe-nya, oke? Dan yang tetap setia, terima kasih banget kalian tetap ada di sini bersama aku. Kali ini aku mau cerita tentang kita bedah dulu si bebeknya. Panas bunda, sebentar ya. Ini untuk ngebelek bebeknya sebenarnya nih, si garpunya. Jadi ini udah dimarinasi gitu ya kan, cuma aku nggak tahu marinasi apa. Jadi udah tinggal masuk air fryer 15 menit jadi deh gitu. Jadi aku nggak pakai goreng manual gitu, nggak ya, males karena udah bikin sambelnya tuh udah kelamaan juga bikin sambelnya gitu. Nah kali ini aku mau cerita tentang keluhan-keluhan para lansia di nursing home. Keluhan-keluhan nggak tuh? Jadi di sini aku kasih tahu sebelumnya, di nursing home tempat aku kerja itu ada 5 unit berbeda. Jadi ada 1 unit khusus untuk para demensia yang udah pikunnya berat gitu ya kan. Terus di unit lain tuh nggak ada, tapi masih yang pikunnya tuh ringan, tidak yang berat gitu. Karena kalau yang pikunnya sudah berat, dimensinya udah berat itu kita masukin ke unit khusus, dimana itu kayak bukan ruang sih, unit itu tuh terisolasi, dimana mereka nggak bisa jalan keliling keluar kemana-mana sembarangan gitu, karena kita khawatirkan mereka keluar dari fasilitas terus naik bis terus kemana-kemana hilang gitu guys. Karena jujur aja di unit lainnya dengan kasus demensia yang ringan pun kadang ada penghuni yang seperti itu, tiba-tiba dia keluar naik lift terus turun, dia nunggu bis di depan fasilitas, dia naik bis kemana gitu ya kan, dan udah nggak ada gitu, maksudnya sampai kita harus nyari gitu. Ada yang seperti itu gitu. Nah biasanya kalau udah dapet case yang kayak gitu sekali 2 kali, itu udah langsung jadi asesmen kita bahwa si penghuni tersebut harus pindah ke unit isolasi. Aku bilangnya isolasi lah ya kan, karena itu memang tertutup di unit demensia itu untuk keamanan mereka juga sih sebenarnya, dan lebih memudahkan kita juga, para staf dan perawat itu, susternya itu untuk menjaga mereka gitu. Kita sambil nyuap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini kayaknya enak banget, tau nggak? Lagi kepengen banget ini tuh. Enak banget guys. Maju mundur pengen bikin ini, karena kan kayak ngeliatnya tuh ribet ya. Pakai di sini aku nggak pakai kluk ya, aku hanya pakai si kelapa sangrai, terus dihalusin sampai keluar minyaknya. Jadi aku pakai minyak kelapa sangrai ya. Terus beneran enak, dan aku berhasil. Ini baru pertama kalinya aku buat sambal ini ya. Nah
Oke. Jadi tuh kan di setiap unit tuh macam-macam deh. Perilakunya mereka tuh, karakternya tuh beda-beda. Ya iyalah ya kan ya. Namanya juga manusia. Nah, mulai yang dari gampang komplain gitu ya kan, ada juga yang manis banget nggak pernah komplain gitu, nerima aja gitu ya kan, walaupun kadang kita telat datang ke situ, maksudnya ngebantu mereka, ya mereka sabar aja gitu, iya gitu kan. Secara di satu unit itu bisa 30 lebih penghuninya guys, dan di satu unit biasanya yang jaga itu 3 staff dengan satu perawat. Nah, ini pengalaman pribadi ya, ada di hari kapan itu aku datang ke salah satu penghuni. Jujur biasanya aku nggak bertugas di unit tersebut. Lalu si penghuninya itu aku udah tahu banget dari sejak aku kenal si penghuninya itu, dari aku melakukan praktek kerja di sana. Aku udah kenal dia gitu ya kan. Waktu aku praktek kerja di sana aja, si penghuni tersebut ini, penghuni A, nggak mau aku bantu gitu karena aku masih pelajar pada saat itu. Dia kayak nggak percaya gitu sama aku. Nggak masalah gitu, dan kita nggak boleh memaksa itu. Lalu di suatu hari aku bertugas di unit tempat si penghuni A ini untuk menggantikan salah satu temanku yang tidak bisa hadir. Pas di sana, pas aku masuk, aku tuh udah tahu banget rutinitasnya dia. Dia nanya, siapa yang datang sama kamu gitu. Aku bilang, gak ada, aku doang sendiri. Terus dia mention salah satu temanku yang lainnya. Aku bilang, gak ada, dia libur hari ini. Aku bilang gitu dong. Terus siapa di luar sana yang ikut sama kamu? Gak ada, adanya student. Aku bilang gitu kan, pelajar. Kamu mau dibantu sama pelajar? Terus kata dia, enggak mau, kata gitu. Terus bagaimana, kamu mau nggak dibantu aku? Bilang gitu dong, kata dia. Nggak mau. Ya terus kalau gitu apa yang bisa aku lakukan, kataku gitu kan. Apa yang bisa aku bantu nih buat kamu, karena nggak ada lagi orang lain gitu. Aku gituin dong. Ini kita coba untuk, aku nggak boleh maksa, mereka punya hak untuk menolak. Jadi sini aku mencoba untuk encourage mereka, dalam arti kayak ini aja sih, bukan menstimulus ya, apa sih bahasa Indonesianya tuh, ya mendukung mereka tapi tetap mengarahkan ke tujuan aku gitu ya kan. Nah, setelah itu aku bilang gini, itu tuh jadwalnya dia mandi. Dia tuh mandi tiap hari, pokoknya tiap pagi. Terus aku bilang, kalau kamu nggak mau aku bantu mandi, kataku gitu kan, bagaimana kalau aku bantu kamu ini lap badan aja gitu, karena memang kita ada minimal tuh penghuni kita bantu untuk lap badan, bersihin ya kan, apalagi lagi summer gini, musim panas guys. Nah udah gitu, ya udahlah gitu kan, dia nggak jawab apa-apa, dia langsung siap-siap tuh langsung ke kamar mandi. Sekarang aku kemana, kata dia. Iya ke kamar mandi aja, aku bilang gitu kan. Nah udah gitu di kamar mandi, nah rutinitas dia itu adalah cukuran jenggot gitu ya kan, brewok gitu kan. Kalau dan itu salah satu personal care yang kita kasih ke mereka, terutama yang laki-laki ya, karena kalau nggak setiap hari, mereka tuh pertumbuhan rambut tuh cepat banget di sekitar wajah ini, jadi harus itu udah wajib gitu. Nah
Aduh, berangin. Nah, udah tuh. Dia tuh orangnya perfeksionis banget guys, si penghuni A ini. Kucukurin lah ya kan. Padahal tuh sebenarnya bersih hari itu gitu ya kan. Aku yakin itu bersih banget gitu kan. Akhirnya dia bilang, pas dia udah mau selesai nih aku nih, kata dia, kamu nggak nyukur apa-apa? Kata dia gitu. Masa sih, kata gue. Oke, aku ulang lagi ya, aku gituin. Nggak nyerah nih pokoknya aku ya kan. Enggak. Aduh, sorry guys. Aku nggak baper juga gitu ya kan. Aku cukurin lagi. Pas aku set si krimnya itu dan aku mau cukurin lagi, dia apa bilangnya? Nyinyirnya gini. Kita bakal di sini terus nih seharian, kata dia gitu. Bahasa Indonesia gitu guys. Enggak kok, ini udah mau selesai, aku gituin. Udah selesai itu, ya udah. Ini adalah cukuran yang paling buruk, kata dia gitu. Iya, aku bilang gini, minta maaf ya kalau kamu tidak senang atas hasilnya, aku bilang gitu. Jadi aku tetap minta maaf gitu ya kan. Aku nggak bisa yang namanya marah-marah. Oh tuh. Terus akhirnya udah aku mandiin, aku bantuin dia mandi, udah selesai. Ya udah dong. Udahannya dia tuh cuman rigidnya tuh kegiatan mandi itu doang deh setiap pagi. Udahannya jadi dia baik lagi, manis lagi, sweet aja gitu maksudnya. Pas aku jalan di koridor keliling gitu ngecek penghuni lainnya, ya dia negor, gimana kabar kamu gitu. Jadi tuh memang itu yang tadi aku bilang, kita nggak bisa ngambil di bawah baper tuh, nggak bisa sama mereka, karena itu memang spontanitas reaksi mereka aja pada saat itu, tapi bukan berarti mereka akan marah selamanya sama kamu gitu ya kan. Itu satu contoh itu ya guys. Jadi kita nggak boleh ngambil perasaan dan tetap nice sama mereka. Jujur aja ya, dalam pekerjaan ini tuh sebenarnya kayak pencapaian tersendiri sih buat Eike gitu ya kan, dimana kesabaran aku tuh setipis tisu dibelah 7 guys sebenarnya. Jadi sebenarnya pekerjaan ini tuh sangat menantang sekali. Well, itu salah satu komentar atau komplainan dari penghuni di fasilitas nursing home tempat aku kerja. Masih banyak banget lainnya gitu guys. Aku tuh mau cerita yang lain-lainnya, tapi takutnya ini nggak cukup waktunya, udah kelamaan. Oke, jadi nanti kita sambung lagi di video lainnya dengan cerita yang lebih seru lainnya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, bye bye. Sekalian aku mau kasih unjuk si si bebeknya udah semana habisnya. Aduh, ini kita lihat ya. Di nasinya udah habis. Aku tuh kalau makan nasinya nggak banyak-banyak guys. Tuh sambelnya enak banget gitu deh. Oke, segitu dulu, dah.